Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Hidayatullah dengan NIM 23212121051. Saya dari kelas 4B Hukum Keluarga Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Yusuf, yaitu mempresentasikan hasil review jurnal dalam bentuk video. Jurnal yang saya review ini berjudul Melacak Mens Rea dalam Penyebaran Berita Bohong melalui WhatsApp Group. Mengenal sekilas psikolinguistik dalam hukum pidana. Jurnal ini ditulis oleh Rocky Marbun dan Maisha Aryani. Nah, yang saya pahami dari jurnal ini yaitu membahas tentang mens rea dalam konteks penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial, khususnya WhatsApp Group. Ada beberapa poin yang saya ambil dari jurnal ini. Yang pertama yaitu tentang actus reus dan mens rea. Kedua ini merujuk pada perbuatan lahiriah atau tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dan harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam suatu perkara pidana. Lalu ada dua unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu actus reus atau perbuatan dan mens rea atau unsur mental. Kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan dalam tindak pidana. Lalu poin kedua yaitu penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, berita bohong didefinisikan sebagaimana berita yang dianggap palsu. Kata hoax itu sendiri digunakan pada tahun 1808 yang berasal dari kata hocus yang merujuk pada mantra dalam pertunjukan sulap. Berita bohong atau hoax sangat mudah tersebar luas melalui media sosial. Berita bohong sering terjadi seperti melalui email, seperti informasi palsu atau pesan-pesan peringatan yang lainnya. Yang ketiga yaitu WhatsApp atau biasa kita panggil dengan WA, yang dimana WhatsApp ini sering kita pakai juga untuk kegiatan sehari-hari. Karena WhatsApp di sini mempunyai banyak fitur seperti galeri untuk menyisipkan foto, kontak untuk menyisipkan atau mengirim kontak kepada orang lain, kamera untuk mengambil gambar, audio untuk mengirim pesan suara dalam bentuk MP3 atau MP4, ada telepon, ada video call juga, ada maps atau location untuk mengirim titik koordinat di mana posisi kita berada, serta dokumen untuk menyisipkan file berupa dokumen dalam bentuk PDF yang bisa membantu membagikan informasi tentang kita. WhatsApp juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yang jelas WhatsApp itu sangat mudah digunakan karena WhatsApp itu simple dan mudah digunakan. Dan WhatsApp memiliki kekurangan seperti membutuhkan koneksi internet jika ingin menggunakannya, boros baterai dan boros kuota. Lalu poin selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, adanya konteks hukum dan penyebaran berita bohong, yang di sini penulis merujuk pada keputusan pengadilan untuk menggambarkan konteks penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa. Menggunakan keputusan hukum pengadilan sebagai dasar analisis memberikan landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan keterkaitan antara perbuatan hukum dan interpretasi linguistik yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu yang kedua, penulis juga menggunakan
pendekatan psikolinguistik untuk menganalisis teks yang tersebar, dan ini fokus pada peran penutur, penerima pesan, dan konteks sosial politik yang mempengaruhi interpretasi pesan. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada kasus penyebaran informasi yang dimana ini mengenai kontainer yang berisi surat suara pemilu yang telah dicoblos yang disebarkan melalui grup WhatsApp GNPP Provinsi Banten. Nah, penulis di sini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undang, dan kasus. Menurut saya, setelah saya membaca, jurnal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kelebihannya yaitu topik yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan dampaknya terhadap hukum pidana. Lalu, penggunaan metode yuridis normatif memberikan landasan yang kuat untuk analisis hukum. Lalu, penyajian studi kasus konkret memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum dalam praktik. Lalu kekurangannya yang pertama yaitu keterbatasan data. Penelitian ini lebih banyak mengandalkan data sekunder yang mungkin membatasi kedalaman analisis. Lalu kekurangan dalam penjelasan psikolinguistik. Meskipun jurnal ini membahas tentang psikolinguistik, namun penjelasan tersebut bisa lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh bahasa dalam penyebaran hoax. Kesimpulan yang diambil mungkin perlu lebih banyak dukungan dari data empiris untuk memperkuat argumen. Saran dari saya untuk penulis mungkin dapat mempertimbangkan untuk menambahkan data primer melalui wawancara, survei untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Lalu memperdalam analisis psikolinguistik untuk menjelaskan bagaimana bahasa dan konteks sosial mempengaruhi penyebaran berita bohong. Dan penyajian lebih banyak contoh kasus yang serupa untuk memperkuat argumen dan memberikan konteks yang lebih luas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kesimpulannya yaitu jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang mensrea dalam penyebaran berita bohong di era digital. Dengan beberapa perbaikan terutama dalam hal data dan analisis, jurnal ini dapat menjadi referensi yang lebih kuat dalam kajian hukum pidana dan komunikasi. Sekian mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada salahnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.